Bertemu kembali. Kali ini saya akan membahas mengenai stress response. Oke, stress response. Apabila kita memiliki stres, maka otak kita akan memberikan sinyal kepada kelenjar yang kita sebut dengan kelenjar pituitari. Nah, kemudian kelenjar pituitari ini akan melepaskan hormon yang kita sebut dengan adrenocorticotropic hormone atau disingkat dengan ACTH. Adrenocorticotropic hormone ini akan ditangkap oleh reseptor di kelenjar adrenal di ginjal. Jadi kelenjar adrenal di ginjal ini merespon dari meningkatnya hormon ACTH di dalam darah. Kemudian kelenjar adrenal akan mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin. Jadi akan dikeluarkan zat yang kita sebut kortisol dan adrenalin ke dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah kortisol dan adrenalin akan memiliki efek yang berbeda-beda pada setiap organ. Kita akan membahas satu persatu apa efek kortisol dan adrenalin pada organ-organ yang ada di tubuh kita. Jadi kalau ada stress respon, maka peningkatan kortisol dan adrenalin pada liver akan menyebabkan liver akan mengubah glikogen yang disimpan di dalam liver menjadi glukos. Jadi glukosa yang ada berlebihan itu kan disimpan di dalam liver dalam bentuk glikogen, ini akan dilepas. Jadi dikembalikan membentuk glukosa, akan dilepas. Nah, tujuannya memang pada saat stres tubuh kita memerlukan glukosa lebih banyak karena berbagai sistem dari tubuh kita ini akan bekerja lebih meningkat beban kerjanya. Kemudian di dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah hormon kortisol dan adrenalin itu sendiri akan menyebabkan vasokonstriksi, di mana pembuluh darah akan menyempit. Tujuannya memang untuk meningkatkan tekanan darah dan aliran dari darah itu sendiri sehingga tubuh dapat menerima aliran darah dengan lebih cepat. Jadi segala sesuatu yang diperlukan oleh jaringan dapat dicukupi oleh aliran darah itu sendiri. Nah, kemudian pada kulit itu akan meningkatkan sweating atau berkeringat. Nah, tujuannya adalah di mana metabolisme tubuh kita yang meningkat itu akan menimbulkan panas, kalor. Nah, kalor ini harus dilepaskan melalui kulit kita dalam bentuk panas juga. Untuk mempercepat pendinginan maka diperlukan air. Oleh sebab itu tubuh kita akan merespon dengan berkeringat. Nah, kemudian karena memerlukan metabolisme yang tinggi, paru-paru juga bekerja lebih cepat. Jadi pernapasan akan lebih cepat dan lebih dalam sehingga oksigen dapat masuk ke dalam tubuh kita dengan yang lebih banyak. Oleh sebab itu paru-paru akan bekerja lebih dengan beban yang lebih berat. Nah, kemudian selanjutnya jantung akan memompa lebih cepat dan lebih kuat sehingga aliran darah dapat meningkat. Jadi kecepatannya lebih tinggi untuk mencukupi kebutuhan dari semua organ atau jaringan yang mengalami stres, sehingga
kebutuhan dari jaringan itu sendiri dapat tercukupi. Kemudian mata. Nah, pada saat stres, respon tubuh kita akan menjadi lebih cepat, lebih fokus. Oleh sebab itu, mata juga akan terjadi memfokuskan pada suatu hal-hal tertentu yang memang menjadi perhatian dari tubuh kita. Nah, tetapi dalam waktu yang lama, maka bisa menjadikan mata menjadi tunnel vision, di mana penglihatan hanya terfokus atau mengecil pada suatu area tertentu saja. Nah, kemudian kita lanjut ke lambung, jadi dan pencernaan kita. Pada saat stres respon terjadi, maka pencernaan di pengolahan makanan di saluran pencernaan akan menurun, karena memang pembuluh-pembuluh darah yang ada di pencernaan akan mengalami vasokonstriksi untuk mencukupi kebutuhan dari organ-organ lain yang memang bekerja lebih berat. Nah, pada saat nanti stres sudah tertangani dan kita dapat beristirahat dengan baik, maka pencernaan akan kembali melakukan fungsinya dengan baik, sehingga terjadi peningkatan kembali dari fungsi pencernaan kita. Nah, itulah beberapa respon dari tubuh kita apabila kita mengalami stres. Jadi jangan sampai terjadi stres yang berkepanjangan. Adanya stres yang berkepanjangan, maka efek-efek yang tadi disebutkan akan terjadi terus-menerus, sehingga amat sangat tidak baik untuk tubuh kita sendiri. Oke, sampai di sini yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Apabila ini sangat bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Berikutnya akan saya sampaikan informasi-informasi lain yang akan lebih menarik tentunya. Oke, terima kasih.